Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur pada Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk datang berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bukan hanya memuji Tuhan, kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, hati dan jiwa kami, untuk kami bersandar pada firman-Mu, karena kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup dengan roti saja. Kami perlu firman Tuhan, seringkali kami tidak sadari. Itu sebab ya Tuhan, permuliakanlah nama-Mu, hadirlah di tempat ini untuk melawat kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Melalui kami berjumpa Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang terbatas, pimpin mulut lidahnya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan segala apa yang menjadi hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada umat, biarlah mohon Allah Roh Kudus menerjemahkannya di dalam hati setiap kami di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, di dalam beberapa minggu ini saya tidak akan melanjutkan kisah mengenai Abraham. Kita sadar tidak sadar, Pendeta Harli juga telah mengatakan kita sudah memasuki masa Lent. Apa itu masa Lent? Masa Prapaskah, di mana kita perlu mempersiapkannya, untuk mempersiapkan hati sebelum kita masuk di dalam momen Paskah pada tanggal 5 April. Nah, Lent apa sih yang paling ditekankan di dalam masa Lent? Ini membawa kita, ketika kita mempersiapkan, bawa kita untuk berjalan melalui pikiran, melalui seluruh segenap hati dan tindakan kita, untuk berjalan bersama Kristus menuju salib. Yesus bilang, kalau engkau mau mengikut aku, sangkallah dirimu dan pikulah salibmu. Tentu saudara, ini bukan masa-masa kesedihan, melainkan momen di mana kita belajar membuka hati dengan jujur di hadapan Tuhan, sehingga kita mengalami satu masa-masa yang terus sadar akan dosa diri, mulai merefleksikan diri, kelemahan diri, dan kita belajar bertobat sungguh-sungguh dan belajar disiplin rohani di hadapan Tuhan. Maka Lent ini pusatnya saudara, ini bukan tentang kita, tapi tentang Kristus. Itu sebab saudara, saya mengajak kita pada bagian ini membawa kita untuk melihat, merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 kita akan melihat satu bagian sebuah peperangan terberat yang dialami Yesus di dalam kisah pencobaan, dan tentu ini sangat terkait dengan kita. Mari kita membuka Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap sampai ayat ke-13, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bersama-sama,
Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, izinkan satu kali lagi saya membacakan bagi kita dari Lukas pasal 3 ayat 38. Inilah silsilah Yesus, lalu demikian ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Bapak Ibu, sebagaimana tema kita hari ini yaitu mengenai peperangan di padang gurun. Jika kita melihat di televisi atau media selama seminggu ini, kita dibawa satu arah ke timur tengah Bapak Ibu. Kita melihat ada satu peperangan konflik yang tak henti-hentinya. Rudal saling balas satu tempat ke tempat yang lain sehingga menyebabkan korban yang meninggal cukup banyak. Ditambah kerugian, kehancuran yang luar biasa sehingga memberikan dampak yang besar bagi dunia, baik di dalam segi politik, di segi dalam ekonomi, di dalam segi psikologi. Kita mengalami satu ketakutan, kecemasan. Bapak Ibu, saya percaya akar masalah konflik dunia ini tidak lepas dari kejatuhan Adam dan Hawa yang di dalam dosa dia melawan Tuhan sehingga merambat pada akhirnya ke seluruh umat manusia. Oh, ini sangat menakutkan Bapak Ibu. Kita tahu manusia pada akhirnya terjadi konflik lagi, ada berani Kain menghabiskan dengan membunuh Habel. Hingga puncaknya kita lihat di dalam satu kenyataan, peperangan itu tercatat juga di dalam kitab suci, peperangan antar suku, peperangan antar bangsa. Yakobus, saudara murid Tuhan Yesus, Yakobus saudara Tuhan Yesus mengatakan begini dari Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 3. Dari manakah datang peperangan dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Oh saudara, inilah godaan yang paling besar di dalam diri kita yang dipakai setan karena kita cenderung selalu untuk memuaskan, tergoda, memuaskan hawa nafsu kita. Dan Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 2:16, yaitu apa yang ingin kita puaskan dalam nafsu? Keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup yang pengen punya kuasa dan otoritas di dalam dunia ini. Saudara, inilah yang ditawarkan setan kepada Adam dan Hawa sehingga dia jatuh di dalam dosa, membawa satu bencana kepada kita semua. Itu sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita perlu memikirkan sebuah peperangan yang besar yang berkelanjutan yang dicatat Alkitab, yang mungkin sudah kita dengar tapi akan kita renungkan hari ini. Peperangan antara anak Allah dengan iblis, Bapak Ibu. Itu terjadi di padang gurun. Saudara, peperangan ini akan membuka suatu pintu kehidupan baru bagi kita menuju Firdaus. John Milton, saudara, dalam bukunya berjudul Paradise Lost, dia mengatakan begini di dalam puisinya. Menceritakan suatu kisah kejatuhan manusia, terutama yaitu dari Adam dan Hawa, dari sampai keturunannya. Dan dia memberikan satu bagian yang seringkali kita lupakan ketika kita membaca bukunya, di mana subjek akhir penekanannya itu, saudara, bukan pada kelahiran dan penyaliban dan kebangkitan Yesus, tapi itu mengenai pencobaan Yesus. Mengapa, saudara? Apakah ini membawa kita tahu bagaimana cara melawan kiat-kiat melawan kuasa jahat? Itu tidak salah, saudara. Bukan hanya itu. Namun pemikiran itu terlalu sempit. John Milton membawa kita melihat satu makna di dalam pencobaan Yesus yang jauh lebih besar ketika kita memahami apa yang dialami Yesus berperang melawan setan. Dan dia mengatakan begini, saudara, Yesus memulai bagi umat manusia yang gagal, termasuk engkau dan saya, untuk mendapatkan kembali Firdaus yang hilang di dalam kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Saudara, itu sebab tadi kalau kita boleh mengerti konteksnya di Lukas pasal 3 ayat 38. Setelah Yesus dikonfirmasi oleh Bapa di surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, lalu dilanjutkan bagaimana silsilah Yesus itu ditaruh sebelum pencobaan Yesus. Apa maksudnya? Seolah ini tidak berkaitan. Tapi ini sangat-sangat mengandung makna yang begitu penting, saudara. Lukas mau mengkonfirmasi dengan tegas bahwa Yesus merupakan keturunan dari orang-orang yang sudah gagal di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi
Lukas ingin sampaikan juga kepada pembacanya, walaupun manusia itu gagal, janji Allah tidak pernah digagalkan. Dengan ia memberikan anaknya yang tunggal menjadi manusia, sama seperti kita, namun dia tidak berdosa. Saudara, itu sebabnya di sini kita diperlihatkan begitu kontras antara Adam yang tadi pertama kali disebut anak Allah, namun dia jatuh di dalam dosa membawa pada satu kematian yang menakutkan. Tetapi Yesus, anak Allah itu adalah Adam terakhir. Dia adalah perwakilan manusia umatnya untuk mengalahkan kuasa setan, dan dia menang dan membawa keselamatan kepada umatnya. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemenangan Kristus atas kuasa dosa melalui peperangan di dalam pencobaan ini menjadi jaminan bagi kita untuk berdiri ketika kita menghadapi peperangan godaan setan, baik itu godaan dunia maupun godaan diri. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu, kenyataannya yang kita lihat realita hari ini, mengapa masih banyak anak Tuhan yang gagal? Kita lihat sendiri Alkitab mencatat itu. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, di dalam kitab Keluaran, kita melihat ketika Israel itu dibebaskan dari Mesir, masuk ke padang gurun, di dalam sekolah padang gurun dalam pimpinan Tuhan, ketika tidak ada makanan mereka mulai bersungut-sungut. Lalu Tuhan memberi mana. Ketika tidak ada lagi daging, mereka mulai juga bersungut-sungut. Mereka gagal mempercayai kepada Tuhan. Mereka juga gagal menyembah Tuhan dengan Tuhan mengatakan jangan membuat bagimu patung, tapi mereka membuat lembu emas. Mereka juga gagal bukan hanya di dalam menyembah Tuhan dan melihat pemeliharaan Tuhan, tapi mereka gagal melihat keberadaan diri, justru mencobai Tuhan. Bapak Ibu ingat kisah di Masa dan Meriba. Mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Dan Tuhan mengatakan, mengapa engkau mencobai Tuhan Allahmu? Dari sini kita melihat saudara, gereja bukan hanya gagal seringkali di dalam pencobaan, tetapi gagal juga seringkali melihat makna pencobaan itu sehingga kita berani terkadang mencobai Tuhan. Ini mungkin saja tidak menutup kemungkinan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan dan ujian itu. Saudara, ini juga terjadi kepada Petrus bukan ketika mengikuti Yesus, ketika Yesus mengatakan bagaimana ia harus menderita, bagaimana nanti ia akan dibunuh, dan dia akan bangkit. Tapi segera Petrus menarik Yesus. Kiranya Allah menjauhkan hal itu darimu. Dan Yesus mengatakan, enyahlah kamu setan. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh kehendak Allah. Saudara lihat juga Yudas itu dirasuki setan. Itu sebabnya saudara, saya percaya kisah pencobaan itu sendiri yang Yesus alami. Tidak ada penonton, hanya disaksikan oleh setan dan malaikat Tuhan dan Allah. Itu sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Yesus menyuruh generasi-generasi mengajarkan kepada umatnya untuk mencatat kisah pencobaan mengenai tentang dirinya. Tentu kita percaya bukan setan saudara. Saudara, setan tidak tertarik apalagi melihat Yesus menang. Mengapa saudara? Karena betapa mengerikannya peperangan rohani itu lebih dahsyat dari peperangan fisik antara yang terjadi antara Amerika, Israel dan Iran saudara. Alkitab mengatakan si setan itu pembunuh manusia sejak semula. Ia berjalan mengelilingi, menjelajah bumi dalam Ayub 1 ayat 7. Ia juga mencari orang yang dapat dia telannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Maka setan itu disebut pembunuh dan dia pencoba manusia. Maka kita lihat jika Yesus sebagai manusia tidak terhindar akan hal ini, maka itu juga tidak terhindar kepada kita semua yang duduk di tempat ini. Saudara, di ayat pertama kita melihat Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Matius mencatat untuk dicobai iblis. Saudara, apakah Allah begitu jahat untuk menjauhkannya dari relasi dengan dia? Apakah Allah begitu jahat untuk menjatuhkan Yesus? Tidak saudara. Kita tahu tidak ada kejahatan di dalam diri Allah. Maka perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita juga mungkin memikirkan, Yesus juga mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Apa maksudnya sekarang kita lihat Roh Kudus memimpin Yesus untuk dicobai? Ya. Kita juga melihat bagaimana Yesus itu bergumul di dalam pencobaan. Tapi Yesus juga mengajarkan, lepaslah kami daripada yang jahat. Saudara, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kita dapat tidak melihat itu dengan jelas. Tetapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dan Ibrani, kata pencobaan itu memiliki dua pengertian. Yang pertama saudara, yaitu katanya artinya mencobai. Yang kedua artinya menguji. Saudara, pencobaan itu yaitu sumbernya dari setan dan sifatnya jahat. Dan tujuannya untuk menjatuhkan umat Tuhan sehingga kita belajar nantinya melawan Tuhan. Tetapi ujian itu bersumber dari Tuhan. Sifatnya diberikan Tuhan, sifatnya tujuannya baik. Untuk membawa kita melihat kedalaman hati kita. Semakin dimurnikan, semakin seturut dengan kehendaknya. Saudara, dari sini kita memahami bahwa Yesus ke padang gurun untuk diuji. Oleh siapa saudara? Roh Kudus. Tapi kita lihat juga Yesus dicobai oleh siapa? Setan. Terkadang dua hal ini dapat berjalan bersamaan saudara. Tetapi tujuannya berbeda. Maka ingatlah Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Jikalau kita berada di padang gurun di tengah konflik rohani, kesendirian dalam pergumulan berat. Jangan buru-buru menyalahkan dan meninggalkan Tuhan. Karena padang gurun bagi Tuhan itu bukan kecelakaan rohani engkau dan saya. Itu justru terkadang menjadi tempat pembentukan Allah bagi hidup kita. Di padang gurun itu terkadang Tuhan pakai untuk mengungkapkan hati kita, isi hati kita, mengungkapkan kasih kita, mengungkapkan kesetiaan kita kepada siapa. Karena sesungguhnya hati kita ini adalah pabriknya penuh dengan berhala. Kita penuh dengan kesenangan yang palsu yang menjerumuskan kita membawa nafsu kita selalu ingin dipuaskan. Kita ingin selalu tidak sadar bahwa apa yang kita senangi di dalam dunia ini seringkali menjerat jiwa kita. Sehingga tidak sadar membawa kehancuran, membawa kita pelan-pelan jauh daripada Tuhan. Saudara, jangan pikir padang gurun itu ada di Timur Tengah itu. Jangan pikir padang gurun itu pernah seperti ada di NTT. Saudara, saya setuju, padang gurun itu terkadang itu sama seperti gereja. Mengapa saudara? Karena satu tempat yang baik untuk mencari kejahatan di dalam diri manusia. Tentu bukan karena gereja jahat. Tentu bukan saudara. Tapi karena gereja adalah tempat kejahatan mencoba menyembunyikan dirinya di antara yang baik. Saudara, padang gurun itu di gereja. Mengapa? Karena gereja adalah tempat yang baik untuk mencari kejahatan. Tentu bukan karena gereja pada dasarnya jahat saudara. Gereja adalah dikuduskan Tuhan. Memang kumpulan orang-orang berdosa. Tapi karena gereja juga adalah tempat kejahatan. Mencoba menyembunyikan dirinya di antara yang baik. Saudara, padang gurun itu juga mungkin di dalam keluarga. Mungkin di dalam pekerjaan saudara. Maka mari lihat saudara, bagaimana kita lihat setan bekerja. Tapi kita juga lihat bagaimana Yesus menang ketika di dalam peperangan melawan setan. Saudara, kita lihat pertama-tama setan menyerang Yesus di dalam tempat, waktu dan konteks yang pas sekali. Di dalam momen yang sangat menguntungkan. Setan itu sabar saudara. Saya percaya dia sudah mengikut Yesus sejak pembunuhan di Mesir. Pembunuhan di Bethlehem. Yang Yesus akhirnya mengungsi ke Mesir. Anak-anak bayi banyak sekali dibunuh. Yesus itu juga ditinggikan oleh Simeon di bait suci Yerusalem. Dan setan melihat itu. Dan sekarang puncaknya setan juga melihat bagaimana Bapaknya memuliakan dia. Saudara, Yesus itu di dalam keletihan baru berpuasa 40 hari 40 malam. Tentu saudara, Yesus benar-benar di dalam titik yang sangat lemah di dalam fisiknya. Saudara tahu kalau orang yang sudah tidak makan berminggu-minggu, saudara saya pernah lihat di YouTube, saking ditemui tersesat saudara, akhirnya tiba-tiba ditemui langsung dikasih makan langsung dengan lahap saudara. Mengapa saudara? Mereka ingin memuaskan emosi, kebutuhan di dalam satu daging yang butuh, teriak perut minta makan. Seringkali juga masalah kalau orang lapar itu sering terjadi cekcok saudara. Betulkah saudara dalam rumah saudara? Amin.
Oh, udah amin ya. Kita semua mungkin mengalami itu. Itu sebab saudara, dorongan keinginan daging mungkin sangat kuat memaksa Yesus untuk segera mencari kepuasan untuk memenuhi kebutuhan makan bagi tubuhnya. Karena Yesus di sini adalah manusia, itu sebab ia dicobai. Dan sekarang saudara, inilah kebenaran dan solusinya setan berikan. Karena engkau saudara, saya lebih suka bukan jika. Karena bahasa Yunani bisa diterjemahkan juga, karena engkau anak Allah. Karena setan tahu Yesus bukan hanya manusia, dia adalah anak Allah. Ubah batu ini menjadi roti. Dan seperti itulah juga setan bekerja dalam menggoda hidup engkau dan saya. Dia tidak datang ketika kamu kuat dan siap. Dia menyerangmu ketika kamu lengah. Ketika kamu membutuhkan sesuatu untuk dipuaskan. Ketika emosional kamu memuncak. Di dalam satu untuk menguasai diri kamu begitu sulit. Dan dia perlahan-lahan mulai memikatmu dan mulai membuat perangkap, membawamu selangkah demi selangkah. Sampai engkau tidak menyadari bahwa itu bukan lagi tampaknya sebagai godaan. Saudara, ini ibarat perangkap tikus. Saudara pernah di rumah ada perangkap tikus. Lalu saudara mungkin taruh ikan asin, waktu zaman saya ingat waktu mama saya perangkap tikus. Atau taruh keju lah, zaman sekarang tikusnya kota. Lalu tikus kota itu cium baunya begitu enak, lalu perlahan, wah ini nggak ada apa-apa nih, ruang terbuka. Lalu perlahan-lahan masuk, nggak ada bahaya, kiri kanan nggak bahaya, jalan semuanya lancar. Lalu perlahan-lahan masuk, wah cium baunya sekarang jadi santapan. Sekarang yang nggak ada siapa-siapa melihat, tap sekali makan, pup, pintu langsung ditutup. Karena dia menyentuh tempat di mana membuat sendiri pintu itu tertutup baginya dan dia jatuh di dalam perangkap. Saudara, itulah kehidupan kita. Maka perhatikan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Iblis menggoda kita melakukan sesuatu. Perhatikan. Di dalam kemampuan saudara. Dia tidak memberikan suatu godaan itu di mana saudara tidak dapat melakukannya. Dia memberikan godaan itu supaya saudara cepat dengan instan mengerjakannya. Untuk memenuhi kebutuhanmu. Karena dia tahu konteks yang tepat apa yang membuat engkau harus jatuh. Saudara, Bapak Ibu dan perhatikan, iblis memberikan jalan keluar apa yang dapat Yesus lakukan, bukan? Saudara, ketika saudara diberikan batu kepada kita semua. Lalu iblis bilang, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara, bisa ubah? Mustahil saudara. Tapi kalau batu ditaruh di tangan Yesus, Yesus bisa saudara. Maka saudara, jikalau kita memahami ini, iblis pelan-pelan menggiring di dalam satu hal untuk memuaskan kebutuhan Yesus terkait dengan kebutuhan dagingnya. Saudara, apakah godaan tentang roti menjadi satu hal seperti bagaimana tikus itu untuk melihat kebutuhan makanan? Itu menjadi satu hal yang menjadi satu hal membuat kejatuhan. Di balik itu godaan membuat Yesus untuk jatuh? Tidak saudara. Di balik itu ada godaan yang paling besar. Di balik belakang pemikiran iblis melalui umpan bagaimana dia menyatakan, engkau mampu Tuhan, engkau adalah anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Sekarang lakukan, cepat, puaskan. Iblis membawa satu godaan yang terbesar, yaitu tentang kepercayaan. Kita tahu Bapak Ibu, mengapa ini berkait dengan kepercayaan? Yesus baru saja dipuji, Yesus baru saja dimuliakan Bapa surga. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, kata dikasihi saudara, ini merupakan kata memakai kata dasar agape saudara. Ini bentuk tertinggi bagaimana kasih Allah dia ungkapkan kepada anak satu-satunya. Itu berarti Yesus pribadi yang istimewa dan paling berkenan di hati Allah. Dan hari itu Allah Roh Kudus memimpinnya ke padang gurun. Namun di dalam masa sulit, di mana kehadiranmu Allah? Di mana perkenananmu Allah? Di mana kasihmu yang engkau tadi nyatakan? Saudara, inilah yang iblis ingin dorong juga di antara perjuangan, antara kebutuhan perut, di antara teriakan hati supaya Yesus mengatakan itu. Maka pertanyaannya saudara, apakah engkau mempercayai pemeliharaan Bapa di surga? Apakah jangan-jangan ketika engkau mengalami cobaan, apakah engkau ingin mengambil alih atau memenuhi kebutuhanmu dengan caramu sendiri? Dengan jalanmu sendiri?
Ataukah engkau menanti waktu sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi saudara, masalahnya bukan keinginan itu buruk, tapi bagaimana kita memuaskan keinginan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagian besar godaan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah untuk memuaskan kebutuhan yang utama dalam hidup engkau dan saya. Setiap hari. Dan terkadang setan pakai itu, masalah ya muncul ketika saudara memuaskan itu dengan cara yang tidak benar. Meskipun tampaknya baik. Saudara, dalam budaya instan ini kita gampang tergoda untuk melakukan sesuatu dengan cepat, bukan? Kita lupa bagaimana memikirkan firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan jalan kehendak Tuhan? Saudara, ada orang, saya pernah dengar, memiliki istri yang sakit. Dia bergumul di dalam biaya, lalu anaknya kebutuhan dalam sekolah dia juga bergumul. Semua kebutuhan mendesak. Di dalam tempat pekerjaannya dia ingat ada satu godaan yang sangat menggiurkan. Kalau kamu menggolkan proyek saya kasih keuntungan kamu yang besar. Saudara, di tengah-tengah itu dia mungkin sangat bergumul. Istri yang sakit, anak-anaknya harus segera butuh. Saudara, waktu kamu lapar, itu kamu mungkin bisa tahan. Tapi waktu anakmu lapar, berteriak-teriak menangis, saudara. Itu godaan yang paling bahaya. Saat itulah yang paling tepat engkau mungkin memutuskan. Saudara, mungkin ada orang juga baru percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika lihat ikut Tuhan sudah beberapa lama. Saya juga melihat lalu anaknya tiba-tiba sakit. Mengapa ikut Tuhan begitu selalu susah? Begitu aja selalu. Lalu masalah satu selesai, masalah lain datang, masalah yang lain bertumpuk, tidak selesai-selesai. Lalu anaknya tidak sembuh-sembuh, dia ingat cara lama. Dulu pakai cara lama, panggil orang pintar, selesai. Jangan-jangan dewa sana tidak senang, apakah saya harus kembali? Saudara, ini pergumulan yang seringkali menjerat orang Kristen. Perkataan di dalam hati melalui orang-orang yang sering menggiring dia untuk bergumul, digoda. Saudara, ada juga orang yang bergumul ketika melihat orang yang lebih sukses dari dia. Dia sendiri begitu sulit, berjuang mati-matian juga setengah mati, begitu tanpa henti kerja keras. Tapi mengapa belum bisa juga sukses-sukses? Sehingga ia memilih jalan pintas. Yang penting halal. Yang penting saya tidak mencuri. Yang penting saya rasanya tanpa baik, saudara. Tapi belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga menjadi satu masalah penyakit yang besar. Di tengah-tengah orang dari hari Senin kerja sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Lalu mereka capek letih, ya sudah ke gereja online saja, Tuhan mengerti. Saudara, kalau presiden undang kita, kita siap-siap pakai baju bagus. Tapi kalau kita sadar minggu itu adalah kesempatan di mana Tuhan mengundang kita, apakah kita menghormati dia? Saudara, ketika kita menghadapi cobaan ini, saudara, maka jangan mulai dengan perkataan setan. Bagaimana Yesus menghadapi? Jangan mulai dengan perkataan setan dan tawar di dunia. Mulailah dengan apa yang tertulis di Alkitab. Itulah yang Yesus lakukan. Saudara, saya pernah hampir gagal ketika saya sekolah teologi tahun 2020, saudara. Dalam kesempatan itu kami sekolah, Tuhan buka jalan, akhirnya berdoa, bergumul, akhirnya harus sekolah teologi. 2019 saya sekolah teologi, lalu berpisah lama dengan keluarga, begitu sulit jalaninya, pikirnya lancar, meskipun ada satu hal tantangan di dalam urusan keluarga, mengenai anak, tapi masih bisa diatasi, berdoa bersama-sama. Sampai suatu saat, saudara, 2020 saya begitu kaget, saudara. Tiba-tiba istri sakit. Wah, bergumul sangat berat, saudara. Kadang ada satu hal yang membuat satu hal dia bergumul, saya juga bergumul. Di tengah-tengah itu, saudara, saya memikirkan, Tuhan, apakah Engkau benar memanggil saya? Atau saya jangan-jangan salah langkah? Maka di tengah-tengah itu, saudara, saya bergumul berat pagi, siang, malam. Seorang hamba Tuhan, Bapak Asrama, tiba-tiba menghampiri saya di tengah malam. Ada apa, kamu belum tidur? Lalu dia ngajak berdoa bersama, ingat penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah pimpin satu semester dan sekarang semester lain. Saya bilang saya mau keluar dari STT. Dia kaget, saudara. Dia senyum saja, tidak mengatakan apa-apa. Apa masalahmu? Saya jelaskan, saudara. Mengapa bisa terjadi seperti ini?
Lalu saya mulai mengambil tekad, saya keluar saja. Mungkin ini bukan panggilan saya. Saudara, lalu saya pulang, saya pikir ini penyakit yang sangat bahaya. Karena ini penyakit dalam. Lalu singkat kata saudara, hamba Tuhan ini mengatakan, kamu izin saja, pulang saja, tapi jangan keluar. Saudara, waktu itu saya juga harus menghadapi ujian semester yang begitu berat. Saya harus bergumul saudara, di tengah-tengah belajar, memikirkan banyak hal. Kamu selesaikan ujian semester, selesai langsung pulang. Lihat sudah lama istrimu keadaan bagaimana, anakmu bagaimana. Langsung pulang saudara. Saudara langsung pulang, lalu saya bawa istri ke dokter. Saya bawa ke penyakit dalam. Lalu cek darah, cek bagaimana ini ambil. Singkat kata saudara. Dokter bilang itu mengatakan, jangan takut. Ini hal yang wajar terjadi dalam hormon wanita. Saudara, saya waktu itu senang saudara. Tapi tengah malam Tuhan tegur saya saudara. Di dalam cobaan berat, di dalam ujian yang begitu berat. Saya mulai melihat saudara panggilan Tuhan. Bergumul berat, berdoa, memegang janji penyertaan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Lalu saudara langsung besoknya beli tiket saya pulang saudara. Saya minta ampun sama Tuhan saudara. Dan puji Tuhan saudara, di tengah-tengah itu saudara saya bisa melalui hari demi hari. Sampai bisa berdiri di hadapan ini. Maka saudara, kalau kita lihat saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka jangan mulai dengan perkataan setan atau perkataan orang yang dipakai setan atau perkataan di dalam dirimu yang membawa engkau untuk jauh daripada Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari panggilan Tuhan. Saudara, saya mungkin hampir pernah jatuh gagal, tapi Tuhan mengatakan ujian yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Aku mengerti karena aku pernah berada di posisi itu. Saudara, apakah mudah? Tentu tidak mudah. Dan itu bisa juga terjadi kepada engkau dan saya. Mungkin besok. Tapi yang jelas setan tahu waktu yang tepat. Tempat yang strategis. Dia tunggu waktu kapan engkau lengah. Dan saat itulah engkau pasti terjatuh. Dan saat engkau terjatuh, jangan mulai dengan perkataan setan. Ingatlah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Peganglah janji-janji Tuhan. Saudara, apakah ini berarti instan Yesus alami bahwa manusia itu bukan hanya dalam hidup dari roti saja? Tidak saudara. Saudara lihat Yesus itu dibentuk selama 30 tahun dia tidak muncul ke ruang publik. Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 2, tiap tahun ibu dan ayah yang membawa Yesus ke Yerusalem. Yesus juga diajarkan kitab suci, Yesus juga dididik mereka, Yesus juga diajarkan berdoa, Yesus juga dijalankan mentaati Taurat, Yesus jalankan. Yesus juga disunat, Yesus juga ditabiskan menjadi anak barisma pada umur 12 tahun. Dan dia punya hati kecintaan yang besar pada gereja Tuhan. Dia punya cintaan kepada hati besar ketika dia tidak mau pulang ke rumahnya. Lalu mamanya cemas mencari dia. Dan dia mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Saudara, jangan lupa ketika Yesus mengatakan bahwa manusia itu bukan dari roti saja. Itu tidak lepas dari pembentukan Yesus. Sebelum dia muncul di dalam pelayanan sampai 30 tahun. Maria mendidik dia, Maria mendampingi dia. Saudara, pendidikan itu seringkali kita lupa sekarang di dalam zaman ini. Membawa konsep kita mengerti pendidikan bagi kepada kita dan maupun kepada anak kita. Itu seringkali kita pikir hanya di public school. Sehingga kita seringkali tidak menghargai satu hal yang penting bahwa pendidikan itu mulai di dalam keluarga. Antara suami istri dan anak. Saudara, Alkitab mengajarkan pendidikan itu dimulai di dalam keluarga. Tugas pendidikan itu ketika untuk membentuk anak memasuki padang gurun. Memasuki tantangan. Memasuki godaan dan perangan menghadapi dunia, menghadapi setan.
Itu dimulai dalam keluarga, dalam Ulangan pasal 6 ayat 69 sampai 69. Yesus mengatakan, waktu dia duduk, waktu dia berjalan, waktu berdiri, katakanlah kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang juga mengira pendidikan itu tentang hanya IPA, IPS, musik, painting. Baik itu saudara, tidak salah. Untuk membuat dia berbakat, memunculkan bakatnya, membuat dia nanti orang yang jadi masa depannya baik. Namun seringkali saya tanya saudara, bagaimana pendidikan agama? Pembelajaran firman. Apakah saudara menganggap itu hal yang utama atau hal itu sebagai tambahan? Saudara, izinkan saya tanya. Jikalau ada persekutuan doa, jikalau ada pendalaman Alkitab, anak mesti ikut di dalam satu pendidikan ekstrakurikuler untuk main basket. Tapi hari itu juga ada persekutuan doa, ada persekutuan di dalam satu hal, di dalam satu persekutuan doa dan pendalaman Alkitab. Saudara lebih pilih mana? Saudara pasti memilih mana anak yang saya senang. Saudara, saya mengalami itu juga. Saudara lihat, Yesus dibentuk di dalam tidak lepas dari pendidikan firman. Itu sebab saudara, tidak salah hari ini banyak anak tidak suka membaca firman. Banyak anak tidak melihat ukuran kesuksesan bagaimana dia mengerti firman. Bagaimana firman itu hidup dalam hati dia. Saudara, bagi pemazmur, bagi Amsal, kesuksesan itu ketika dia sebagaikan orang yang bertumbuh ditanam di dalam bait Allah. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Pasti sukses. Saudara, banyak sekarang anak muda tidak mengerti kehendak Tuhan karena mereka tidak dekat dengan firman. Mereka tidak mengerti isi hati Tuhan. Saudara, kalau orang tidak tahu kehendak Tuhan, bagaimana dia bisa hidup di hadapan Tuhan? Apakah bisa kita akan katakan sukses meskipun dia sukses secara karir, meskipun nilai bagus yang lain, tapi di hadapan Tuhan, di hadapan menurut kitab Amsal, dia orang bodoh. Mengapa? Karena kesuksesan, kebijaksanaan bagi Tuhan. Yang pertama, mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, takut akan Tuhan. Saudara, Lukas bukan sengaja menjelaskan ini di dalam Lukas pasal 2, pasal 3, bagaimana Yesus itu dididik, saudara, seperti yang saya katakan tadi. Sehingga kita jangan berani mengatakan, apakah kita manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap mulut berkeluar dari perkataan Allah. Saudara, ini menjadi pergumulan engkau dan saya. Ketika kita mengatakan firman itu benar-benar menjadi satu darah daging kebutuhan, hal yang mendasar bagi engkau dan keluargamu. Saat itulah kita mulai belajar menanam satu hati untuk tahu kehendak Tuhan. Ketika kita tahu kehendak Tuhan, anak akan siap di dalam medan perang menghadapi dunia dan godaan setan dan godaan hawa nafsu. Sekarang godaan kedua, saudara, kita lihat. Iblis itu lebih berbahaya, saudara. Dia membawa Yesus pada kemuliaan tanpa salib. Mengapa, saudara? Ini bagian yang kita jarang lihat, saudara. Setan itu, saudara, perhatikan. Dia bilang segala dunia ini milikku. Dia berani merubah satu panggilan Tuhan. Yesus itu dipimpin ke padang gurun. Sekarang Yesus dibimbing kemana, saudara? Ke tempat yang tinggi. Saudara, tempat yang tadinya Yesus dipimpin ke tempat yang gersang. Sekarang tempat yang dipimpin oleh setan ke tempat yang sejuk, tempat yang indah. Mengapa? Karena di sana ada kemuliaan dunia, karena di sana ada satu kenikmatan dunia, satu tempat yang sejuk dibandingkan tempat padang gurun. Yesus, sekarang engkau di bawah kuasaku, dan engkau mengatakan manusia tidak bisa hidup dari roti saja. Sekarang saya tahu engkau manusia, dan sekarang engkau manusia yang lemah. Engkau tidak makan, aku tahu tujuanmu datang ke dunia. Tidak usah susah. Aku ikuti pikiranmu, aku ikuti jalanmu. Engkau mengatakan manusia perlu firman. Sekarang Yesus, di dalam kelemahanmu, aku berikan kuasa itu. Aku berikan kenikmatan dunia itu. Aku bebaskan kamu cepat supaya engkau lepas dari penderitaan ini. Tapi satu hal, engkau sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu, kita melihat iblis bukan membangun peperangan dengan permusuhan. Tetapi dia memberikan solusi, negosiasi, rayuan. Bukan dentuman dengan meriam, bukan dengan satu hajaran yang keras. Tapi menggocok iman dia.
Dasar yang paling penting dari yang kelihatan adalah yang tidak kelihatan. Iman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terdengar sebuah transaksi yang sangat menguntungkan bagi Yesus, bukan? Siapa tidak mau shortcut seperti ini, saudara? Ketika dalam sebuah pertandingan sendiri, kalau kita ikut pertandingan lari, tiba-tiba ada satu jalan pintas. Ayo cepat supaya kita mulai jalan pintas, tidak ikut lari panjang, kita ikut jalan pintas saja. Saudara, saya pernah maraton 10 kilo, tiba-tiba saya lihat teman saya sudah sampai dulu, ternyata dia pilih jalan pintas, saudara. Bodoh kamu saya sudah sampai. Saya dapat satu minimal makanan dulu. Kita capek susah-susah. Saudara, ini mungkin godaan yang membuat Yesus untuk mulai tergoda, saudara. Tapi saudara, trek ini bukanlah yang ditetapkan Tuhan. Karena setan perlahan-lahan menggiring saudara. Saudara lihat, dari padang gurun ke tempat yang paling tinggi, begitu kontras. Tempat yang penuh dengan penderitaan, tapi tempat yang penuh dengan kemuliaan. Tapi Yesus tahu, itu bukan jalan kemuliaan. Itu kemuliaan dunia, itu kemuliaan palsu, kemuliaan yang akan hancur lebur. Kemuliaan itu yang membuat satu dampak yang besar yang ditetapkan Bapa yang menilai kekal, yaitu kemuliaan melalui jalan salib. Oh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yesus bisa saja menghancurkan semua ini. Dia memilih jalan pintas menjadi orang sukses. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena dia tahu firman Tuhan, dia tahu kehendak Bapanya di surga. Itu sebab Yesus menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada dialah saja engkau berbakti. Saudara, ini mengajarkan kita untuk mengetahui firman dan melayani Tuhan tanpa hati yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Itu berpotensi membuat engkau, saudara, jatuh di dalam peperangan dengan setan. Jatuh di dalam peperangan dengan dunia. Jatuh di dalam peperangan dengan hawa nafsu sendiri. Saudara, bukankah setan itu malaikat yang sangat pintar, yang tahu kitab suci, dia tahu segala hal. Dia tahu lebih daripada Adam dan Hawa, dia mengenal Tuhan. Tapi dia jatuh, saudara. Dia melayani Tuhan. Satu hal, dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Maka dia tidak masalah, saudara, lihat setan. Dia tidak masalah, engkau mau menyembahku, tapi kamu pengen harta, silakan. Engkau tidak mencintaiku, engkau mencintai harta, mencintai kemuliaan dunia, mencintai keinginan yang silakan, tapi engkau harus menyembahku. Saudara, ini bukan penyembahan yang diinginkan Tuhan. Penyembahan diinginkan Tuhan itu dari segenap hatimu sungguh-sungguh. Kedalamanmu mencintai Tuhan. Yaitu menyembah, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pikiranmu, perbuatanmu dengan apa yang kau miliki. Itu sebab saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kadang pencobaan terbesar itu bukan menjadi jahat, saudara. Tapi menjadi sukses tanpa ketaatan. Mendapat berkat tanpa melewati jalan salib. Sekarang saudara lihat puncaknya dari setan, saudara lihat dalam pencobaan yang ketiga, lihat di ayat 9. Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menyuruhnya berdiri di puncak bukit. Puncak yang paling tertinggi di bait suci, saudara, bubungan bait Allah. Dan dia mengatakan, hei, tadi engkau mengatakan harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan lihat, engkau adalah anak Allah. Saya ikuti jalanmu. Sekarang, jatuhkanlah dirimu dari sini. Bapak, Ibu, saudara, perhatikan. Sekilas godaan ini tampak biasa dan tidak begitu menarik. Kalau godaan batu Yesus tidak diberi apa-apa, kita tahu batu itu menjadi kebutuhan ketika Yesus mengubah jadi roti. Kita tahu juga setan ketika Yesus menjadi sebagai manusia yang lemah, setan berikan kemuliaan, setan tawarkan bagi Yesus. Karena itulah kebutuhan manusia yang terbesar. Kuasa, kemuliaan, kehormatan. Namun tanpa salib. Nah sekarang, jatuhkanlah dirimu. Saudara, hanya orang bodoh, manusia pun tahu. Anak kecil pun tahu kalau kita bawa ke dalam satu digoda, jatuhkan dirimu. Tapi ini tidak bagi Yesus, saudara. Apa sih yang membuat kita melihat satu godaan ketiga ini berbeda dari penggodaan yang pertama dan kedua dan ketiga? Lukas sengaja menaruh ini berbeda dari kitab Matius. Matius membawa godaan yang paling tinggi itu di atas bukit, melihat kemuliaan dunia.
Tapi Lukas menaruh godaan yang paling tertinggi itu di Yerusalem. Saudara, itu sebab Lukas mencatat 10 kisah perjalanan Yesus di Yerusalem itu paling panjang di antara kitab Injil yang lain. Maka apa yang pengen ditekankan di sini dengan terkait dengan penggodaan yang dialami Yesus, saudara, yang sangat berbahaya. Karena mungkin kita lihat tidak ada efek wow, tapi iblis sedang memanipulatif firman. Saudara, Yesus mengatakan, setan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sekarang lihat, setan sudah ikut di iramamu. Sekarang aku kutip firman. Saudara, setan itu tahu firman. Dia kutip dari Mazmur pasal 91, saudara. Dia hafal firman tanpa membuka kitab suci. Yesus, kalau engkau lompat dari hubungan bait Allah, ada firman. Malaikat-malaikat itu akan melindungi engkau, akan menopang engkau dengan tangannya, menata kakimu supaya tidak terantuk kepada batu. Saudara, maka pencobaan terakhir ini adalah gambaran yang dilihat Kristus. Membawa kita melihat satu kenyataan, jalan menuju salib. Saudara lihat, setan tampaknya bodoh, memberikan godaan yang tampaknya tidak menarik. Tapi tanpa itulah yang tidak ada efek wow. Itu godaan yang paling berbahaya. Itu sebab dikatakan, setan nanti mencari waktu yang tepat. Kau tadi mengutip firman Tuhan Yesus, karena aku sudah memberikan engkau firman. Dan firman itu saya tinggalkan dalam hidupmu. Nanti saya menanti engkau. 3,5 tahun lagi engkau akan dipakukan di atas kayu salib. Dan saat itulah engkau baru sadar Bapamu tidak menolongmu. Tapi ingat, ada malaikat yang menolongmu. Malaikat yang menantikan siap 12 batalion siap akan menolongmu, melepaskan engkau dari kayu salib. Di atas puncak Golgota di kota Yerusalem itu. Aku sudah memberikan kau. Maka setan pakai seluruh orang yang berjalan di sana. Engkau katakan Mesias. Kalau engkau Mesias, engkau melihat satu kepentingan umat manusia bagi kami. Turunlah dari atas kayu salib. Baru kami percaya kepadamu. Saudara, ini godaan yang paling menakutkan. Nanti di dalam waktu yang ketepat, setan sudah menaruh benih ini. Saudara, berapa banyak hari ini mungkin di dalam orang-orang kita sudah terpapar radikalisme, terbakar dengan ajaran yang salah, sudah terpapar dengan konsep yang salah. Bukankah itu sulit kita lepas, saudara? Kalau ritual-ritual yang pembelajaran liturgi yang mereka salah kita gampang perbaiki. Tapi di dalam otak yang sudah bertahun-tahun, saudara, yang sudah keras membatu, yang menjadi doktrin dasar, saudara bisa membebaskan. Dan inilah yang setan tanam di dalam pikiran Yesus. Supaya Yesus nanti ketika di atas salib, di dalam tempat waktu yang begitu sulit bagi dia, ingatlah firman ini. Dan salah tafsirkan firman ini. Saudara, berapa banyak hari ini kita lihat orang-orang yang umat Tuhan. Sekarang digiring dalam satu pengajaran. Ribuan, ratusan orang di tempat pengajaran salah, ikut Tuhan mendapat berkat. Berikan perpuluhan, maka Tuhan akan beralaskan berapa kamu ratus kali lipat. Saudara, dalam bukunya ditulis oleh Russell Moore, saudara, dia mengatakan gini mengenai pencobaan ujian. Yang dia mengatakan di dalam satu peperangan rohani membawa kita gampang jatuh. Dia membawa suatu ilustrasi sebegini, saudara. Ada pekerja ternak, tiba-tiba dengan paksa mendorong sapi cepat ke rumah pemotongan dengan begitu paksa. Tapi sapi itu mulai berontak dan melawan, saudara, sehingga menyebabkan itu kekacauan di dalam kegiatan operasional. Tiba-tiba ada orang ahli, orang yang pintar, saudara. Dia memakai akal, dia menanamkan satu prinsip yang penting, saudara. Dia mengatakan kalau kamu paling efisien menyembelih sapi, buat mereka merasa nyaman dulu. Tanamkan satu hal yang penting di dalam diri mereka. Biar mereka berjalan masuk ke rumah pemotongan perlahan-lahan dengan rasa puas dan nyaman. Maka cara dilakukan, saudara, menjaga keadaan pemandangan tetap sama. Sama seperti sapi-sapi itu beraktivitas dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Lalu dia mengatakan, sapi jangan didorong, melainkan harus diarahkan. Pelan-pelan dengan lembut. Sapi itu telah disiapkan suatu jalan yang mulus tanpa kelok-kelok.
Jangan timbulkan kejutan tiba-tiba. Sehingga sapi mengalami sensasi bagaikan pulang ke rumah yang siap beristirahat setelah makan enak. Yang setelah berpergian berjalan mencari satu jalan yang melihat pemandangan yang begitu indah. Dan hari ini karena sapi berjalan di sepanjang jalan sudah berjalan yang panjang. Tidak ada hambatan. Lalu sapi itu perlahan-lahan diarahkan dalam rumah pemotongan. Pelan-pelan sapi itu berjalan. Lalu ikatan itu mulai mengikat sapi itu pelan-pelan dengan lembutnya. Lalu sapi itu pelan-pelan diangkat ke atas dan sapi itu tidak sadar. Dia sedang terasa berjalan. Dan sapi segera siap di dalam pemotongan. Dan dikatakan daging sapi yang dihasilkan dengan ini begitu empuk, begitu enak dimakan, begitu lembut. Saudara, ini mengagetkan saya. Di sini Yesus juga bagaikan digiring pelan-pelan. Dan itu juga mungkin tidak menutup kemungkinan terjadi kepada engkau dan saya. Kita pelan-pelan pada akhirnya kita mulai dikunci. Kita dikunci pelan-pelan tidak sadar lama-lama sampai kita pada satu jalan. Pas langsung ditebas kepala. Saudara, bukankah ini gambar yang menakutkan? Namun kita diperlihatkan Yesus tidak tertipu. Itu sebab Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ini menunjukkan bahwa kejahatan itu bisa memakai bahasa rohani yang dilakukan setan. Pencobaan itu tentang memaksa Yesus untuk membuktikan dirinya. Buktikan engkau anak Allah. Buktikan mujizat itu spektakuler. Biar mereka dengan engkau jalan. Dengan malaikat memperlihatkan engkau dilihat sebagai Mesias yang penting. Saudara, mari kita mengkoreksi diri. Adakah kita jatuh juga di dalam hal yang sama hari ini? Apakah mungkin kita merasa dalam pekerjaan pelayanan, kita merasa hebat, saya dibutuhkan. Saudara, dalam godaan iblis itu seringkali setiap sepanjang zaman. Saudara tahu gereja di kitab Wahyu itu sekarang ada di mana? Sekarang sudah tidak diingat lagi, tenggelam saudara. Sardis. Gereja-gereja di mana yang tempat pernah berdiri, didirikan oleh hamba-hamba Tuhan besar. Sekarang tidak ada jejaknya lagi. Hanya jejak sejarah saudara. Tidak ada gedung-gedung yang tinggi lagi. Saudara, godaan gereja itu ketika kita dirasa kita ingin cepat besar, lakukan segala cara yang spektakuler untuk menggait banyak orang. Sehingga kita pengen satu pelayanan terkenal dan akhirnya viral. Dan orang lihat, nah disinilah tempat yang paling nyaman. Tapi tanpa pengertian yang benar di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah tahu itu yang banyak terjadi di mana-mana. Inilah saudara intinya dari sebuah pencobaan. Keraguan akan Tuhan, kemuliaan tanpa ketaatan, dan berkat tanpa penyerahan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukankah ini juga godaan kita? Kita ingin jalan pintas tanpa proses pembentukan Tuhan. Kita ingin berkat tanpa Tuhan, kita ingin kemenangan tanpa pergumulan. Namun Kristus menjawab kita kepada 3 kali di dalam satu pola yang sama. Ada tertulis. Ia tidak berdialog panjang dengan setan, ada tertulis. Dia membawa hatinya, mencondongkan hatinya, melihat kebenaran firman Tuhan. Dia tidak berargumentasi sebagai orang yang filosofis, orang yang pintar, tapi ia berdiri langsung di atas firman. Bapak Ibu, secara pengalaman rohani, mari kita jujur ketika firman jarang memenuhi pikiran kita. Suara dunia, hawa nafsu, godaan setan itu sering membuat kita datang dengan tiba-tiba mulai jatuh tergoda. Ketika engkau mengalami kurang berdoa, ketika engkau jarang membaca firman, ketika engkau tidak mencodongkan hatimu kepada Tuhan, saat itulah engkau di dalam satu waktu kelengahan, setan mulai datang. Saudara, masa Lent mengundang kita, masa Prapaskah ini untuk kita mulai berdiam. Bahkan jikalau Bapak Ibu dipanggil, bergumulkan sesuatu akan dalam satu panggilan Tuhan, bergumul dalam kesulitan, berpuasa masa Lent ini. Bukan untuk menyiksa diri, tapi melatih ulang, menata hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ketika kita menahan diri dari sesuatu yang memang hak kita, kita baiknya sekarang berkata, ya Tuhan, biarlah itu kepuasanku lebih dari segalanya, bukan kepada bergantung kepada diriku, tapi melalui Engkau saja. Di dalam momen Paskah ini aku belajar menyangkal salib.
mengikut Engkau meskipun tidak ada tempat untuk meletakkan kepala, dan aku juga ikut Engkau. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, di tengah pencobaan, apa yang menjadi pengharapan kita hari ini kita belajar? Karena iblis tidak pernah berhenti untuk mencari waktu yang tepat untuk menggoda kita. Dan itu di alam Yesus, itu berarti tidak mungkin terhindari kepada kita di sini. Apa yang kita mengerti di sini Bapak Ibu? Inilah pengharapannya. Bahwa pribadi Kristus sebagai Allah dalam natur manusia, Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita jatuh digoda oleh setan. Dia akan memegang tangan kita. Kemenangan Kristus inilah menjadi ingatan kita di dalam pencobaan. Menjadi keteguhan iman kita dalam masa mempersiapkan masa lain ini. Kita sadar kita lemah, kita gagal. Mari pandang kepada Kristus. Saudara, padang gurun itu mungkin juga bukan hanya persoalan tempat. Tapi juga mungkin pergumulan ekonomi saudara. Mungkin juga anak-anak saudara. Mungkin juga itu sakit penyakit saudara. Itu padang gurun. Itu kelemahan engkau yang paling sulit sekali engkau bergumul di hadapan Tuhan. Dan di hadapan diri. Tapi hari ini lihat Yesus Juru Selamat. Ia pernah lapar. Tapi ia tidak berdosa. Ia dicobai. Tapi ia tidak jatuh. Ia taat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Meskipun setan mencari waktu yang tepat. Dan dia menang. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasih Tuhan. Ketika engkau memasuki padang gurun dalam hidupmu. Di dalam kesepianmu. Di dalam kekeringan rohanimu. Ingatlah engkau tidak berjalan sendiri. Karena Kristus sudah berjalan lebih dahulu. Menyusuri padang gurun yang begitu sulit. Bahkan tempat kemuliaan dunia dianggap sebagai sampah di dalam dimengerti Paulus. Kristus telah menang. Dan di dalam Dia, hanya di dalam Dia, di dalam firman-Nya, mari kita berdiri teguh. Kiranya Tuhan memakai masa Lent ini untuk membentuk iman kita. Membentuk hati kita semakin serupa dengan Kristus. Dan ingatlah, ingat firman Tuhan, bagaikan seorang anak, aku harus tinggal di rumah Bapakku. Karena Bapakku akan selalu bersamaku. Bapakku mengasihiku meskipun dalam kesulitan. Karena Bapa tidak pernah melepaskan tanganku ketika aku melewati padang gurun yang gersang. Ketika aku melewati tempat gunung yang tinggi yang membawa aku kadang jatuh di dalam pencobaan. Tapi Bapa tetap memegang tanganku. Maka di dalam musim Lent ini, mari kita ingat bahwa Kristus melewati jalan salib. Dan Dia sudah mengambil bagian di dalam penderitaanmu yang membawa engkau gagal dalam dosa. Sehingga engkau mati menang di dalam peperangan. Menghadapi godaan setan, menghadapi godaan dunia, menghadapi godaan diri. Mari dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada firman, berdoa sungguh-sungguh. Dan berelasilah di dalam hadapan Tuhan, di dalam kelemahanmu. Sebagaimana Bapa sudah memegang tanganmu. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin hari ini engkau berada di padang gurun. Engkau mengalami kesendirian, tapi engkau merasa engkau tidak tahu berbuat apa-apa. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Ada tertulis bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap mulut dari keluar dari perkataan Allah menjadi satu dasar untuk kita tahu kehendak Tuhan. Itulah jalan di mana kita menuju kesuksesan yang berbeda dari dunia. Jikalau kita melihat satu tawaran di mana setan membawa kita untuk meninggalkan iman kita, ingatlah bahwa Kristus memilih jalan salib. Jikalau kita di dalam satu padang gurun dalam penderitaan kesulitan, sakit penyakit pergumulan dalam hal yang begitu sulit, begitu panjang, ingatlah Yesus sudah melalui itu semua. Mempersiapkan dirinya sampai 33,5 tahun mati di atas kayu salib. Dia ditinggalkan Tuhan agar kita boleh dipegang tangan oleh Dia, sehingga Dia membawa kita menjadi anak-anak Tuhan.
menjadi orang, menjadi anak-anak Bapa yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah umat-Mu di tempat ini, di dalam masa Lent ini, para masa sebelum kami memasuki Paskah, masa di mana kami akan melihat kematian Kristus di dalam dunia ini, yang begitu sadisnya, begitu kejinya, begitu kuatnya kuasa setan untuk membuat engkau binasa. Tapi justru di dalam jalan itulah kami boleh pengharapan yang besar. Di sanalah kami boleh berdiri hari ini di tengah-tengah dunia yang seringkali menggoncang iman kami. Untuk kami tetap setia berdoa, untuk kami tetap setia melayani Tuhan, untuk kami setia mengabarkan Injil Kristus sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, jikalau ada umat-Mu yang jatuh bangun, Tuhan tolong kuatkan, Tuhan berikanlah firman, dan Tuhan berikanlah ada saudara-saudara seiman untuk saling mengingatkan, untuk saling mendoakan, untuk saling membangun satu dengan lain. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.